Thank you. Jadi bisa diceritakan acara hari ini seperti apa? Acara hari ini acara syukuran, tasyakuran keberhasilan kita menembus DPR RI dan DPRD. Jadi ini juga buat karyawan-karyawan kita, tim YouTube kita, terus tim ses kita, saksi-saksi, koordinator, semua yang udah selama ini bersama kita kasih kejutan. Kita bagiin hari ini ada 200 juta, hampir 200 juta rupiah sama 13 sepeda motor buat kejutan. Mereka datang hari ini gak ada yang tahu bakal dibagiin surprise. Jadi benar-benar mereka nggak ngerti apa-apa gitu. Nah tadi King kan sempat nangis tuh King waktu kasih sambutan tuh, kenapa sih sebetulnya? Waduh, perjalanan setahun tuh bener-bener Setahun lebih tuh kita perjuangan turun ke masyarakat, ditolak sama oknum RT RW yang udah terafiliasi sama partai lain. Ada sampai RT yang banting kursi, ngerobek-robek APK kita. Ada yang sampai tim kita waktu kita bikin sembako murah, tebus sembako murah, ada provokator. Tim kita didorong sampai ada terjadi pukul-pukulan, sampai akhirnya ke kantor polisi. Jadi perjuangannya nggak mudah gitu. Jadi di tingkat level masyarakat kita tuh masih banyak. Harusnya kan RT RW itu kan harusnya netral ya. Tapi masih ada oknum-oknum yang dia udah dibayar sama caleg partai tertentu, jadi dia nggak ngizinin buat partai lain masuk. Padahal kan nggak boleh, harusnya netral. Jadi kita sampai dapet kayak begitu. Jadi itu terharu sih. Sampai Astrid nangis, sampai ada yang tim kita dipukul, sampai yang ada tim kita yang sampai ditahan warga, gitu kan, gak ada salah paham, jadi macam-macam. Jadi dan kita tuh bolak-balik pagi sampai malam terjun. Saya menyetop semua kegiatan TV saya, YouTube saya kurangin, buat bener ketemu masyarakat tuh. Jadi rasanya sampai saya hitam makin hitam jadi tambah hitam, sampai geseng gitu kan, sampai tadi kan saya undang juga Panwas yang dulu ngawasin kita kan galak-galak tuh, ya kan. Tapi kita undang tadi, ya udah sebagai teman kan. Sampai dibilang, wah sekarang mukanya kincolongan, kemarin waktu itu geseng banget gitu kan. Karena kita benar-benar turun dari pagi habis subuh sampai jam 11 malam tuh kita benar-benar tiap hari ke masyarakat. Dan yang bikin sedih adalah sempat kita hampir frustasi karena waktu malam pemilihan banyak orang-orang yang di warga hubungin kita, Mas hari ini ada caleg lain yang ngasih serangan fajar, nerjunin amplop duit dari 100.000 sampai 300.000. Warga kayaknya pada berpaling. Bener sih. Iya, itu kita langsung ngedrop, tapi ternyata kita masih bisa menang, masih bisa menyaingi mereka, menyimbangi mereka, walaupun ada di tempat-tempat tertentu yang suara kita akhirnya kalah sama caleg-caleg serangan fajar. Tapi alhamdulillah karena kita turun ke masyarakat masih ada yang milih kita dengan hati. Iya, berarti mereka milih dengan hati. Dengan hati. Tapi itu maksudnya King juga nggak sih? Maksudnya dengan yang sampai ditahan warga lah dan sebagainya, perjuangan nyalek itu membuka mata gue dan Kak Astrid tuh, seorang artis itu tidak akan selalu menjadi tinggi banget di mata masyarakat. Artis, orang bilang ini artis nyalek udah pasti lalu menang, nggak, belum tentu. Popularitas itu memudahkan kita buat terjun ke masyarakat ketemu kita tuh lebih gampang. Kita untuk masyarakat datang tuh nggak perlu kita bayar, nggak perlu kasih duit. Kalau yang lain kan mungkin kalau calegnya nggak terkenal, masyarakat nggak mau datang kalau nggak ada duitnya kan. Nah, tapi belum tentu artis itu punya elektabilitas, belum tentu dipilih. Banyak artis-artis yang nggak lolos loh, artis-artis nama besar aja nggak lolos. Artis yang udah jadi DPR yang namanya besar banget aja tiba-tiba sekarang nggak lolos. Artinya kalau dia tidak terjun ke masyarakat, dia tidak benar sungguh-sungguh terjun ke masyarakat, nggak bakal kepilih. Udah dibuktikan. Dan perjuangan kita membawa hasil. Yang ada orang bilang gini, buat apa sih Mas Uya, Mbak Astrid terjun, nanti ujungnya aja kasih duit. Kita bisa membuktikan akhirnya kan, kita bisa tuh. Walaupun kita capek, tapi kita terpilih. Walaupun kita bukan jadi suara yang tertinggi, kita masih kalah juga sama yang pakai duit, tapi kita masih membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih belum tentu semuanya bisa dibeli. Tapi terus terang pemilu sekarang pemilu yang masih terbrutal, terbarbar. Masyarakatnya masih bisa dibeli dengan uang. Tapi karena apa? Karena juga dimanjakan orangnya brutal. Serangan fajar yang gue dengar ada yang sampai 300.000 satu orang. Gila, duitnya dari mana? Bayangin kalau 300.000 dikali 100.000 berapa? 30 miliar kan? Nah nggak heran kalau orang ngeluarin untuk jadi dewan, ngeluarin duit sampai puluhan miliar
duitnya dia masih balik modal dong. Harus balik modal. Akhirnya kan ujung-ujungnya apa? Korupsi. Money politik. Tapi kalau saya jadi artis, anaknya artis apa? Artis untuk jadi masyarakat untuk ngumpul pas kita kampanye, kita nggak perlu ngeluarin duit banyak. Artinya jadi artis tuh biaya politik jadi rendah. Nah harusnya orang bersyukur artis turun tuh biaya politik rendah, money politik jadi bisa lebih ditekan. Jadi korupsi harusnya bisa lebih ditekan. Tergantung artisnya niatnya apa dulu. Nah tapi ya itu brutal juga bahwa sudah banyak daerah-daerah yang dikuasai oleh caleg partai tertentu yang udah masuk duit DP katanya. Jadi kita nggak bisa masuk. Harusnya kan nggak boleh. Sampai kita dapat perlawanan sampai nggak boleh masuk, sampai kita dibanting kursi RT-nya robek-robek. Itu kan sadis. Dan kita juga saya ngalamin ada maksudnya masuk ke sini berani nggak DP dulu? Mau berapa suara? Ada yang nawarin gitu. Kalau udah kayak gitu gue tinggal pasti. Oh sorry gue bukan kayak begitu gitu. Jadi DP dulu berapa? Nanti 50%-nya kalau suaranya benar-benar ada baru kasih full. Gue kan nggak percaya sama kayak begituan kan. Gue nggak percaya. Gue pikir ada tukang tipu semua. Ada sih emang yang nipu, yang cuma ngolah doang. Tapi ada yang benar terjadi loh. Di daerah yang ngomong kayak begitu, ternyata yang jadi itu ada satu caleg yang dia nggak jadi nih. Tapi suara dia bisa 100 lebih di satu TPS. Dia nggak pernah turun ke masyarakat. Lo bayangin. Berarti kan ya terjadi tuh. Orang ngebeli, ya kan? Dia turun nggak pernah ke masyarakat. Suaranya TPS bisa 100 lebih. Tapi akhirnya dia nggak jadi juga. Karena kan di daerah-daerah lain suaranya kecil. Terjadi. Ada di satu daerah yang gue datang sampai 4 kali. Gue datang 4 kali tuh. Malam Natal datang, Agustusan datang, terus tahun baru datang. Ya kan, bikin sembako murah, kebun sembako murah. Rakyatnya udah 250 orang ngumpul. Wah kita udah pasti mau suhian ya Mbak Astrid. Mau dia Mbak Astrid. Udah pede dong. 4 kali kita datang. Suara gue cuma 8. Suara Astrid cuma 3. Ada 70-80 suara dari caleg yang nggak pernah nongol. Artinya money politik masih ada. Jadi kita berpikir gimana ya caranya. Ada lagi caleg-caleg yang cerita dia udah DPR. Gue udah nyumbang nih di sini, udah bikin irigasi air, pembangunan masjid sampai berapa miliar, segala macam. Suaranya cuma tinggal 3 loh. Yang jadi yang ngasih uang di akhir. Jadi nggak ada artinya tuh semua. Jadi kan kalau masyarakat masih model seperti itu, ya juga jangan salahkan anggota DPR RI-nya atau DPRD-nya ya kayak begitu. Ya kayak gitu, nanti nggak pernah turun lagi. Kan kalau orang yang ngebayar dengan serangan fajar, mereka berpikir kan gue bayar ini warganya. Ya udah buat apa gue datang lagi? Kalau gue kan enggak, gue janji kalau gue terpilih, nanti gue akan datang lagi ke lu. Gue akan bikin sesuatu di tempat lo gitu kan. Tapi banyak yang tadinya begitu tapi setelah menang udah nggak, gimana Mas Surya? Nah tapi gue kan gue ada data nih. Data TPS daerah-daerah yang emang milih kita bener murni. Ya itu akan jadi gue prioritasin buat gue turun reses, buat gue turun ke masyarakat. Tapi kalau daerah-daerah yang ibaratnya dari kemarin udah minta ini minta itu gitu kan, nanti janjinya begini tapi ternyata hasilnya suara kita juga nggak ada. Buat apa kita di situ lagi? Kita prioritasin aja dulu daerah yang itu kan. Nah, lo minta aja sama caleg yang lo paling pilih, iya kan? Caleg yang lo pilih yang udah pakai ini, Pak, percaya deh mau gue nggak bakal datang lagi tuh caleg, orang udah bayar, iya kan? Jadi memang pengen banget kita masyarakat juga paham seperti itu. Kalau misalnya mereka suaranya gampang dibeli ya mau nggak mau ya terima begitu. Iya. Ini di awal udah dengan begitu sulitnya gitu. Persiapan untuk masuk pertama kalinya apa nih? Iya, mau ngapain gitu kan pertama kali duduk Senayan Mas Surya, Mas. Gua kan belum jadi DPR-nya udah galak kan. Lu lihat YouTube gua lah galak, mau gua bela orang KDRT, advokasi TKI di luar negeri, orang anak-anak yang jadi korban pelecehan seksual, diperkosa. Gua udah galak sama oknum polisi, oknum jaksa yang pada melenceng juga gua galak kan. Nah, gua akan lebih galak lagi nanti di DPR. Ibaratnya gue pengen tunjukin walaupun gue artis, kita berdua nih dari kalangan selebritis, tapi gue akan jadi anggota DPR, kita akan jadi anggota DPR yang bergigi, bernyali, yang akan benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, yang berani bersuara, yang nggak mendem, nggak diem, nggak basi lah pokoknya. Oke, Mas Surya boleh spill sedikit nih, maksudnya gimana pun kan pasti keluar dana kampanye, dana apa gitu, berapa sih Mas Surya?
Riwe, hari ini nih. Iya, sampai kita hari berdua, ini gede loh. kita berdua, jujur kita nggak pernah pakai duit orang. Heeh. Ada loh yang nawarin gue, maksudnya mau Sponsor nggak? gitu. Sponsor. Heeh. Tapi gue tolak kenapa? Gue nggak mau jadi punya utang politik. Ntar kalau dia biayain kita terjadi, kita pasti ngasih proyek dia dong. Oh iya. Tapi percaya nggak, banyak caleg-caleg yang dibohirin. Yang nggak jadi bingung gimana balikin nih. Pas jadi urus-urusannya kasih proyek. Kalau gue pertama, gue nggak mau pakai duit orang. Kedua, duit partai juga gue nggak pakai. Gue nggak mau minta-minta sama partai. Harusnya ada kan tapi. Gue nggak tahu, tapi gue nggak pernah minta sama partai. Gue nggak pernah minta duit tuh nggak. Orang bilang katanya Uya masuk PAN dibayar 5 miliar, no way, nggak, gue jamin nggak. Gue masuk karena keinginan gue sendiri. Kita pakai duit sendiri. Kita jual 2 mobil, pakai uang tabungan sendiri. Dan intinya kalau kita jadi itu uang sendiri, jadi kita nggak punya beban, nggak punya utang politik. Kalau nggak jadi pun kita ikhlas, anggapnya sedekah. Kita bikin sembako murah, ya kan, tebus murah, gitu kan. Itu anggap aja beramal. Dan gue dijanji gue sama masyarakat, kalau gue nggak jadi pun gue tetap menyuarakan apa yang selama ini gue suarakan di YouTube gue. Bukan gue berhenti, kan gue kan bersuara di YouTube ini udah 3-4 tahun terakhir kan. Gue nyalek baru setahun ini. Jadi gue bukan ibaratnya tiba-tiba baik gara-gara kan caleg, baik ya, baik banget lo, caleg ya gitu kan. Kalau gue alhamdulillah dari perjuangan gue di YouTube kan udah dari 3-4 tahun yang lalu. Dan gue bukan jadi caleg yang pura-pura baik pas mau nyalek doang gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah terpilih, ya gue akan lebih baik lagi gitu. Terus duit kita nggak banyak keluar, terus terang. Nggak sampai orang bilang katanya butuh dana 10, 20, 30 miliar, enggak. Nah itu kadang kita dengar teman kayak ada beberapa cewek bilang abis segini. Dalam hati kita berdua banyak banget Banyak itu. banget ya. Karena kita alhamdulillah turun ke masyarakat nggak pernah bayar. nggak pernah bayar. Nggak pernah yang namanya ngumpulin orang, ayo kumpul, ayo biar nanti dapat duit. Kalau pengen bikin tebus murah, minyak goreng murah, sembako murah, tapi tebus murah, sah dong. Iya. Ya, kita jual sembako yang nilainya 100.000, kita jual cuma 10.000. Beramal. Tapi itu nggak semuanya kita pakai tebus sembako murah. Nggak selamanya pakai tebus minyak goreng murah. Ada juga kebanyakan 80% orang ketemu kita kan memang pengen ketemu. Kita ketemu sama aspirasi masyarakat, lu mau ngapain. Nih ya, selama gue kampanye, kita berdua kampanye, gue udah nolongin orang-orang yang kesulitan sama BPJS sudah banyak banget. Orang yang Pak, saya kemarin gak dapet kamar gini-gini, gue telepon direktur BPJS, saya dapet kamar. Gue orangnya udah support langsung. Pak, kemarin saya nih PAM-nya di sini nggak keluar udah setahun, gue telepon direktur PAM langsung datang. Jadi gue tuh orangnya sukses langsung to the point. Gue tunjukin ke masyarakat apa yang bisa gue bantu, gue bantu. Enaknya gue jadi artis gitu kan, enak aja telepon. Wah, Uya, siapa Uya? Ada apa nih, ada keluhan warga gini-gini. Padahal belum jadi anggota DPR. Nah itu kalau caleg yang lain kan belum jadi anggota DPR, Pak siapa lu gitu kan. Gue sekarang bisa telepon direktur ini, bisa telepon Pak Lurah. Orang yang kemarin KTP-nya nggak jadi setahun aja, Astrid bisa bawa ke kelurahan, langsung jadi sama dia 5 menit, datang ke kelurahan langsung. Jadi masyarakat bisa melihat kita bahwa kita benar-benar itu sama masyarakat. Ada yang kemarin butuh ambulans segala macam, kita telepon ambulans, kita punya banyak temen. Intinya kayak gitu, dan jadi biayanya murah. Pertama itu, kita nggak keluar biaya-biaya untuk bayar-bayar orang buat ngumpul. Ya paling biaya yang keluar ya biaya, ya itulah biaya kayak kita jual tebus sembako murah, terus tebus ya bukan bagi-bagi sembako gratis ya. Terus kayak uang keamanan, uang transportasi, uang tim ses. Jadi biaya yang normal. Iya normal banget. Gak sampai miliaran-miliaran yang orang bilang puluhan miliar, 30 miliar, apalagi Jakarta tuh kan dibilang dapil neraka. Kan susah, dapil gue tuh dapil neraka dibilangnya. Menurut gue bukan dapil neraka, dapil neraka jahanam. Lebih ya pasti. Iya lah, susah. Dan di dapilnya sudah politikus besar. Politikus besar, Hidayat Nur Wahid, ya kan? Masinton, terus Eriko, banyak banget. Dan di partai gue berapa 3 kali berturut-turut nggak pernah yang jadi di situ. Jadi gue baru pertama kali wakilin partai gue yang jadi di Jakarta dapil neraka jahanam ini. Dan saingan gue di partai gue aja ada mantan menteri Adi Aksa Daud. Oh iya. Kurang apa saingan gue? Lula Kamal, dokter Lula Kamal, Iya. ada Habib. Iya. Dan gue bukan ditaruh di nomor 1 loh, gue ditaruh di nomor 2 nomor urutnya. Tapi gue bisa membuktikan politikus mantan menteri aja bisa gue kalahin. Tapi ratusan juta sampai. Ratusan juta sampai. Miliar nyampe, 1 miliar lebih. Oh tetap lah ya. Sepi lebih ya. Karena
Tapi kalau sampai orang bilang 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar enggak sampai beneran. Kita berdua lagi. Paket hemat. Iya, paket hemat. Biaya yang paling banyak keluar ngapain? Bikin spanduk. Iya, itu paling besar itu. Spanduk Paling itu besar. berapa? Ada tuh. Terus spanduk, Paling besar. baliho, banner Pengeluaran paling terbesar. itu. Nah, Yang- detik-detik terakhir waktu menang juga kan Mbak Astrid ada kendala ya. Astrid, kita kan megang data semua data. Iya. Astrid tuh hampir nggak menang. Dia dari menang selisih 1.500 tiba-tiba kalah 100. Jadi Astrid sempat dicurangin. Tapi karena kita megang data C1-nya lengkap, kita perjuangkan, Kita berani, kita punya perjuangkan. bukti, data, akhirnya balik suaranya karena kita pegang bukti. Oh, balik jadinya Balik, itu. Oh. balik tapi dari menang 1.500 jadi menang 1.100, masih hilang 400. Masih selisih bukan ya selisih Bernilai 400. selisih lah ya. Tapi di balik kemenangan ini Sudirman jadi kadonya Mas Kian. Iya, di Iya, ulang kado lah. tahun. Penetapan DPR RI sama DPRD sama Presiden itu kan 20 Maret pas ulang tahun dia. Iya. Ya. Pas persis hari ulang tahun dia. Terus hari ini pas sekaligus ulang tahun saya 4 April. Dan perjuangan ternyata pemilu tuh bukan pas kampanye sama sebelum penyoblosnya doang. Pas setelah pemilu itu di mana suara-suara kita masih dicurangin sih. Bukan kita, saya lebih tepatnya dia. Dia berjuang tapi untung karena kita orang data, punya data lengkap, kita bisa balikin. Karena banyak orang kan teriak curang, tapi curang dia nggak bawa data, percuma. Kalau saya kan Oh udah- cuma narasi, cuma wacana doang, lu curangin tapi lu nggak punya bukti. Kalau kita kemarin curangin, kita ada datanya. langsung ada per TPS, per ini semua kita ada data. Jadi adu bukti, adu data kita berani. Ada data. Tapi sekarang juga yang kemarin nyurangin kita juga malah teriak bilangnya kita yang curang. Gimana ceritanya? Ya kan? Kasih dong datanya, ayo kita adu data, kalau perlu kita buka. Gue mau ditantang berani. Wartawan buktinya. Ini wartawan sampai datang tuh ke kecamatan tuh, di Cilandak ya kan? Iya. Berarti ini umur berapa Ki? Ulang tahun Gue umur 49 udah tua. 49. Ya, cuman gue kelihatan masih lebih muda kan, kelihatan 48 kan. Nah mungkin dari 49 tahun lah King Uya hidup gitu ya. Sekarang maksudnya udah lama juga sama Kang Astrid gitu. Ini adalah ulang tahun paling istimewa lah dari yang selama ini mungkin King Uya Oh iya, rayakan gitu. istimewa banget di ulang tahun kita ke-49, Astrid ke-44, kita berdua jadi DPR RI, Astrid jadi DPRD. Suatu profesi baru yang nggak pernah kepikiran sama kita sebelumnya. Gue kuliah terus terang gue sarjana politik. Gue kuliahnya di UI, Universitas Indonesia, sarjana politik yang harusnya emang di politik. Tapi udah jauh-jauh dari pikiran gue bakal terjun ke politik. Tiba-tiba kita nyebur di sini, jadi lagi. Pertama kali nyalek kita jadi suami istri. Jarang loh suami istri yang nyalek jadi di satu dapil yang sama. Hampir nggak pernah, di satu dapil kita bareng. Ada Ahmad Dhani sama Mulan Jamila beda dapil. Dan yang dulu Ahmad Dhani kan gagal baru sekarang. Ya. Kalau kita alhamdulillah pertama kali nyalek dua-duanya Dua-duanya dapil menang. dua jadi. Oke. Jadi hadiah terbesar dan sesuatu hal yang bisa kita emban amanah baru, dan gue akan jadikan profesi ini adalah profesi yang utama buat kita. Artis nomor 2 jadi. Berarti YouTube nggak dulu ya Mas? YouTube iya pun, tapi YouTube pun tetap berhubungan dengan membantu masalah-masalah orang. Jadi kalau ada artis jadi DPR, tetap artisnya yang utama. Kalau gue nggak mau. Gue profesi utamanya anggota dewan, artisnya sampingan. Jadi kalau dulu lo Sari lihat gue di TV, Sari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, pagi, siang, sore, malam, paling lo akan jarang lihat gue, paling seminggu berapa kali, atau sehari cuma sekali gitu. Tapi mungkin itulah ya kenapa King nggak meninggalkan pekerjaan artis, karena tadi itu popularitas Ada didapatkan untungnya, dari iya. situ. Nah. Ada untungnya. Kalase. Popularitas itu tetap ada untungnya buat politisi. Jadi lo biaya politiknya rendah. Sama satu lagi nih, lo anggota dewan yang bukan artis, belum tentu punya kemampuan komunikasi yang bagus. DPR kan fungsinya selain dia membuat undang-undang, legislasi, dia juga pengawasan, anggaran, dia pengawasannya juga mensosialisasikan undang-undangnya. Nah, lu bayangin kalau reses nih, warga ketemu anggota DPR yang nggak tahu siapa, orangnya kaku, bapak-bapak, ibu-ibu, orang pasti ngantuk, nggak ngerti, ngomong juga pasti belibet kemana-mana, nggak punya kemampuan komunikasi verbal yang bagus. Tapi kalau artis coba, lo ngomong santai, bapak-bapak, ibu-ibu nih ada undang-undang baru nih tentang ini, orang kan antusias, dan artis itu kan jago ngomong, dia bisa merangkai kata-kata sesingkat mungkin tapi nyampe. Nah, akhirnya kan fungsi itu lebih berjalan dibanding anggota DPR yang kaku-kaku nggak bisa ngomong. Enak jadi anggota DPR yang punya anggota DPR artis, lebih ngerti masyarakatnya. Oke. Maksudnya kan nih aku mau Ya, dan ada juga dari banyak di sini, dari kepolisian juga ada macam-macam.
yang selalu selalu mengawal kita selama kampanye. Setiap kampanye ketemu terus ya, alhamdulillah. Ya, sahabat saya juga ada Yungs dan Marlin. Terima kasih. Dan tandem-tandem saya, Bang Ale juga. Tandem kita di dapil 8, Bang Alwi di dapil 1, ya kan. Dan tandem yang lain belum datang, ya. Ucap juga akan datang. Hujan macet, ya. Bapak berkah katanya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, nanti hari ini kita akan memberikan reward terhadap koordinator, saksi, ya, RT RW yang suaranya membludak, ya kan. Yang belum dapat juga nggak apa-apa, tetap motivasi buat 5 tahun lagi. Ya, ini sebagai bukti kita bahwa kita serius. Hari ini ada 13 motor ya. Ya. Dan ada uang cash, ada poin ratusan juta lah pokoknya ini lah ya. Yang beliau niatkan untuk kita semua, inginkan untuk kita semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran laysa yaqib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina garib taqdi hajatina garib taqdi hajatina garib hajat ad-dunya bil maishara wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gobol. Bismillah. Baik, selanjutnya ini adalah momen pemotongan nasi tumpeng. Dan kami informasikan bahwa waktu berbuka puasa juga sudah terdengar kumandang azan. Kami persilakan mungkin Bapak-bapak, sambil itu juga kita bisa lihat bersama-sama proses pemotongan tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo dipersilakan. Baik.